Oke guys, halo, balik lagi di Bincang Gabut hari ini. Hari ini kita akan kembali membicarakan mengenai salah satu jurusan dengan salah satu narasumber saya yang luar biasa. Di hari ini kita kehadiran, ntar gue baru mau bilang codet. Terus gue harus Ganti apa dong? dong. Eh, gue apa? Apa ya? Ya udah, Margareta. nggak mau jelek. Anjir. Fedora. Ya boleh lah. Oke, hari ini kita kehadiran salah satu narasumber kita, yaitu Fedora. Halo, Fedora. Aduh, gue aneh ya manggilnya Halo, Fedora. Jeki. Iya ya, gimana dong? Ya, oke, kita kembali ke nama panggilannya dia aja. Halo, Codet. Hai Jack. Halo, apa kabar, Codet? Baik. Oke, Gimana kabar lu? Lama kabar tak saya, berjumpa. iya, kabar saya sedih. Ya Soalnya nggak bisa ampun. pulang. Pulang. Jadi, di kegabutan kita, Gimana? hari ini kita mau ngomongin tentang jurusan. Boleh memperkenalkan diri, Codet? Anda dari jurusan apa? Oke. Gue dari jurusan biologi, fakultasnya teknobiologi. Terus konsentrasinya teknobiologi pangan. Gue angkatan 2014, ketuaan tua ya. Oh iya, udah makanya lu sebutin lu yang mancing juga sih. Eh, Oke, nah ini tuh, nah sebelum kita masuk ke si apa tadi jurusannya Det? Biologi. Biologi. Apa bedanya sebelum kita masuk lebih jauh? Apa beda si biologi ini sama yang teknik pangan? Apa sama aja? Sebenarnya sama, tapi lebih kalau ke teknik pangan tuh lebih dalam gitu, jelasin mulai dari ISO-nya, terus hukum-hukumnya gitu. Pabrik-pabrikan lebih jelas. Terus kan kalau misalnya jurusan gue sendiri itu masih kayak dibagi lagi, ada yang pangan, industri, sama lingkungan. Jadi tuh kayak Det. masih ngambang-ngambang gitu loh kalau biologi tuh. Kalau ke teknik pangan itu udah langsung lebih dalam. Gue juga ragu sendiri sih masuk biologi. Ngambang. Ngambang soalnya. Nah, berarti kan tadi jurusan biologi sama jurusan teknik pangan. Tapi di kampus lu itu emang dipisah. Ada jurusan teknik pangan itu. Dipisah. Oh, ada sendiri. Ngambang. Jadi nggak langsung kayak ke dalam gitu, ngambang juga. Jadi tiga-tiganya dapet. Dari pangannya iya, industrinya iya, lingkungannya juga iya. Oke, kalau gitu boleh Det kita jelaskan lebih perinci lagi tentang jurusan biologi. Benar kan jurusan biologi kan, bukan Ya, fakultas jurusan biologi. biologinya benar. Oh ya, gue itu lulusan Universitas Atmajaya Yogyakarta. Wede, anak Atma. Mau mempromosikan, Iya, silahkan yang mau masuk. silakan yang mau masuk anak Atma. Terus jurusannya jurusan biologi, terus untuk fakultasnya teknobiologi. Nah, untuk konsentrasinya tadi kan ada yang pangan. Kalau yang pangan ya berhubungan sama makanan, kayak belajar quality controlnya, ngatur menjamin kualitas sama mutu dari itu makanan sendiri, sama belajar proses pembuatan makanan. Terus kalau yang industri sendiri itu sebenarnya sih mengarah ke obat-obatan, ke herbal-herbalan. Terus sama kayak kayak bikin kultur jaringan yang kayak PCR gitu-gitu tuh semua di industri. Terus kalau yang lingkungan ya berhubungan dengan limbah, terus kayak bikin hidroponik, bikin peternak lele gitu-gitu ya, kayak ngurusin limbah dari pabrik itu sih, bedanya sih itu doang. Oke. Nah, berarti dari jurusan ini kita harus masuk dari IPA ya kalau SMA-nya? IPA, lebih enak IPA soalnya awalnya itu biologi, jadi kalau nggak dari IPA mungkin susah beradaptasinya sih. Tapi ada kok temen gue yang IPS sih. Oh ada, bisa. Maksudnya nggak menutup kemungkinan yang IPS? Nggak menutup kemungkinan. Kan ada beberapa jurusan yang dia mengkhususkan IPA gitu. Nah, kalau ini enggak? Nggak, sebenarnya bisa sih, tergantung orangnya sendiri sih untuk beradaptasinya, untuk ngejar
materinya. Oh, Bisa gitu. semua itu. Bisa. Kalau Terus usaha. semua juga usaha ya? Iya, benar. Nah, kalau gitu Nah, kenapa? enggak gimana? Terus? Gimana? Lu ngomong apa tadi? Enggak, ya udah maksudnya lanjut gimana? Oh iya. Nah, berarti kalau secara pembelajarannya tuh kayak gimana? Kebanyakan praktikumnya juga kah? Atau hanya kayak teori-teori aja selama perkuliahan? Sejujurnya kalau jurusan gue sih lebih ke banyak teori. Mungkin kalau yang tadi awal yang kalau teknologi pangan tuh lebih banyak ke prakteknya. Karena itu jeleknya fakultas gue itu maksudnya kurang praktikumnya, kebanyakan teori. Itu giliran untuk terjun ke lapangannya tuh kayak kalau ada kerja lapangan, kuliah lapangan gitu tuh kemarin pernah kayak agak kok kayak beda kebanyakannya tuh. Kita tuh malah cuma nerapin ilmunya aja. Terus untuk lapangannya ya lebih kebanyak untungnya sih kebantu sama kuliah praktek itu kan. Jadi kayak dapat praktikumnya. Terus ya untuk praktikum lebih menyenangkan praktikumnya sih. Cuman kebanyakan kayak begadang-begadang gitu, ngerjain laporannya itu yang jadi bahan tersendiri. Selalu kayaknya itu setiap praktikum apapun, di jurusan apapun, itu Iya kayaknya kan? ada rasa membuat beban. Praktikumnya menyenangkan, tapi laporannya itu loh yang tidak menyenangkan. Nah, kalau gitu kenapa alasan lu pilih biologi gitu? Maksudnya nggak langsung yang penjurusan yang teknik pangan gitu? Sebenarnya mau yang teknik pangan, cuman karena kayaknya udah kejauhan gitu, maksudnya mepet-mepet juga sih dulu gue daftarnya, terus untung juga ada yang menerima gue di Atma Jaya, kalau aku kuliah dong. Sebenarnya sih karena kepengen ya teknologi pangan sih awalnya, cuman gara-gara kayaknya kok di Atma udah keduluan di Atma Jogja, jadi kayaknya ya udahlah di situ aja. Bener sih ya karena pepet. Nggak ada alasan spesifik lu pilih kenapa biologi? Gak ada aku Luar pepet. biasa. Aduh, gila inspiratif banget nih. Oke. Tapi ya menyenangkan sih, maksudnya giliran masuk ke sana tuh kayak ya udah kayak emang yang diharapin, tapi kenyataannya sih gimana lu ngembanginnya gimana, maksudnya dari diri sendiri yang berusaha untuk dapat ilmunya itu, banyak-banyak tanya-tanya sana sini, terus kuliah prakteknya itu juga ngebantu sih. Kalau untuk dari kuliahnya itu sih untuk ke relate ke pekerjaan sih mungkin kan sebagian semua jurusan tuh berbeda-beda kan, maksudnya apa yang udah dipelajarin di kuliah di tempat kerjaan itu kan pasti beda jauh. Nah, jadi gimana cara usaha kita beradaptasi aja sih. Tapi maksudnya untungnya masuk biologi sebenarnya enak ya, karena lu belajar banyak hal gitu yang tadi dibagi ke dalam 3 bidang Ya, itu ya. Nggak hanya cuma teknik ya, pangannya doang gitu kan. Kan semuanya dapet. kadang kita bisa mikir ya, bahwa oh gue pengen nih teknik pangan gitu ya. Tapi ternyata ketika lu belajar lain, lu bisa menemukan sesuatu yang lebih menyenangkan Iya, gitu. Nah, sampai ya dulu tuh kan gue sampai mikir maunya ke yang lingkungan, yang bagian konsentrasi lingkungan. Cuman tuh kayaknya enggak, maksudnya untuk relate pekerjaannya kayaknya kurang deh, maksudnya gue lebih suka sama lingkungannya untuk konsentrasi lingkungan, terus tapi untuk relate pekerjaannya kurang, jadi kayaknya gue mending ngambil konsentrasi pangan aja karena lebih untuk ke pekerjaannya itu mungkin lebih menarik di yang pangan sih, maksudnya lapangan pekerjaannya lebih banyak lebih banyak ya. Nah, berarti secara dari 3 bidang itu dalam satu jurusan, lu tuh dibagi nggak di semester berapa lu pilih konsentrasi ini gitu? Atau emang lu belajar umum sampai akhir? Kalau misalnya dipilihnya itu semester 4, maksudnya udah nentuin, oh lu maunya di bagian pangan. Tapi setelah dari itu, lu boleh ngambil mata kuliah pilihan, jadi kayak pilihan lu bebas lintas konsentrasi, kayak ngambil yang di lingkungan, yang di industri, jadi itu kayak masih boleh. Jadi ya dapat semuanya. Pangan dapat, lingkungan dapat, industri dapat. Ya. Terus kalau boleh diceritain lagi, apa yang menarik gitu, Det, dari biologi, Det? Kayak orang nih pengen masuk biologi tapi kayak masih ragu-ragu gitu.
Untuk serunya itu ya tadi belajar praktikumnya itu sebenarnya sih lebih enak praktikum karena itu terjun langsung kan. Nah, terus abis itu kayak yang tahu kan yang sekarang itu ada PCR gitu yang Nggak tahu deh lagi tuh apaan tuh Det? yang itu tes COVID gitu kan, dia Oh, pakai PCR gitu. Nah, terus itu juga belajar, jadi semuanya itu dipelajarin dari kayak kultur jaringan, kayak misalnya lu mau bikin tanaman gitu, yang nanamnya di lab tuh bisa, jadi itu kayak menyenangkan aja gitu, kayak lu belajarnya tuh enak, terus kayak bisa ngontrol semuanya gitu, kayak bikin makanan kan tahu kualitasnya gitu. Jadi tuh kayak ntar tuh kedepannya itu lu jadi kayak semacam mandor untuk ngawasin kualitasnya gitu loh untuk biologinya itu. Jadi kayak menyenangkan aja. Semua itu tergantung dari praktikumnya sih sebenarnya. Gue tahu sih sebenarnya apa yang menyenangkan lu pilih makanan, Det. Apa? Karena lu bisa nyobain. Iya, terus habis itu kalau pas skripsinya itu kan makanan kan pasti bikin produk kan. Bikin produk. Nah, itu kayak habis itu jadi kayak tes panelis gitu. Jadi itu pasti setiap ada yang mau bikin percobaan itu tuh pasti diumumin. Ayo silahkan datang ke lab karena ada uji organoleptik. Terus berbondong-bondong lah kita ke lab. Udah dapat ngetesnya, udah dapat makanannya. Habis itu setelah itu dapat itu lagi nasi kotak. Anjir. Ya enaknya itu sih. Kalau orang maksudnya biologi itu lebih ke banyak ke lab. Jadi kayak kalau orang yang nggak suka di laboratorium, ya mungkin agak susah sih. Enaknya tuh karena kebanyakan di lab sih mainnya. Berarti ini kayak apa ya? Pilihan lain gitu ketika lu maksudnya nggak jadi dokter atau akhirnya wah gue nggak bisa jadi dokter nih atau nggak diterima di dokter. Kayak ini salah satu pilihannya ya hampir sama lah ya. Hampir sama bisa main di laboratorium. Nah, biologi ini kan berarti kebanyakan apa sih ya? Secara teorinya pun hafalan ya, nggak hitungan. Hafalan. Hitungannya matematika. Itu semester 1 doang sih. Semester 1 doang, yang lainnya nggak ada hitungannya gitu di mata kuliah yang apanya gitu tentang biologi, tapi ada hitungannya nggak ada. Nggak ada. Tapi matematika sama fisika doang semester 1. Itu terus secara itu hafalannya artinya hafalin apa? Hafalin itu PPT dosen. Ya, bego. Bagus jawabannya bagus. Lah, gue sama kuliah pakai PPT dosen gimana dong? Maksudnya hafalinnya terkait apa sifat-sifat sel gitu-gitu? Kalau sifat-sifat sel, iya. Terus kayak fisiologi dari tumbuhan, dari hewan. Jadi itu kayak belajar semuanya dari macam-macam jenis-jenis tumbuhan, kayak tulang daunnya tumbuhan, terus belajar manusia purba juga, ngerti kan? Ngapain lu belajar manusia purba? Orang gue pernah praktik jalan-jalan studi tour gitu, terus kayak ke manusia purba yang di mana ya, di Jawa Tengah kayaknya, Purbalingga itu kayak ada yang museum manusia purba gitu. Terus apa yang dipelajarin itu apa? Itu lu ngecekin ini manusia purba tahun berapa gitu-gitu? Iya, maksudnya jadi kayak ngafalin kayak gitu. Oh, bisa jadi ilmuwan juga lu ya lama-lama ya? Iya, bahasa ilmuwan, tapi otak gue gak nyampe sayangnya. Oh, gitu. Gila, hebat juga. Sampai tumbuhan pun di detail-detailnya. Terus hewan juga. Kalau tumbuhan, oh lu bakteri. Berarti lu bisa ngedetek dong, ini bakteri apa? Si bakteri COVID dari mana ini? Dasar apa sumbernya? Maaf, COVID itu virus, saudara. Oh. Beda, saudara. Tapi berarti lu nggak belajar virus? Belajar. Semua belajar. Jadi kayak, ya semuanya dapat, tapi kayak kalau jurusan gue tuh kayak masih ngambang-ngambang gitu, cuma di atas permukaannya, nggak sampai ke dalam. Oh, kalau lu mau dalam berarti makanya lu masuk ke si jurusan yang lebih benar-benar fokus di bidang itu ya. S2 kalau mau. S2 gitu. Berarti kalau secara relate ke pekerjaannya, tadi yang 3 bidang itu lebih memungkinkan yang mana, Det? Yang kayak pangan, lingkungan.
Kalau sekarang gue lihat sih pangan sih ya. Soalnya itu kan apalagi kalau di daerah gue kan Tangerang tuh banyak banget pabrik-pabrik Gila anak makanan. Tangerang bro, TGR bro. Ya dong. Nah Eh, itu banyak banget pabrik-pabrik Tangerang, maksudnya pabrik-pabrik makanan kan. Jadi itu kayak lu bisa masuk kayak di quality controlnya, quality ansu UA-nya, terus research and development-nya, kayak lu bisa ngembangin produk baru lagi. Terus itu sih. Terus kalau industri tuh sama, bedanya cuma dia lebih ke bagian obat-obatan gitu. apotek. Apotek-apotek gitu ya, perusahaan-perusahaan obat kayak Kalbe dan lain-lain itu kan. Itu bisa masuk ke situ. Cuman bisa juga sih dari industri lingkungan itu masuk ke pangan. Soalnya tadi gue bilang mereka bisa ngambil pilihannya. Jadi nggak langsung, jadi itu nggak semua dari misalnya konsentrasi industri nggak langsung kerja ke industri, itu bisa langsung ke pangan. Soalnya mereka juga dapat itu positifnya. Kalau yang lingkungan kerjanya? Lingkungan itu kayak bagian ngolah limbahnya gitu. Ada yang ngolah limbah yang di rumah sakit, terus habis itu ngolah limbah yang di pabrik makanannya itu, terus yang K3-nya itu juga bisa. Oh iya, maksudnya sama aja gitu ya. Sama aja. Lingkup pekerja perusahaannya bisa dimasukinnya sama aja gitu ya. Sama aja makanya semua itu bisa. Berarti kalau Kebetulan. yang lulusan biologi ini tuh pasti kerja di kayak di pabrik gitu. Apa ada kerja di itu kan maksudnya di pabrik kan dalam artian lebih banyak di laboratorium gitu kan ya. Sebenarnya sih kalau pabrik kan nggak di laboratorium, maksudnya kayak di bagian prosesnya. Itu sih kebanyakan di bagian prosesnya gitu sih. Kayak lu terjun langsung ke produksinya, jadi nggak kayak ke lab. Tergantung dia di mana sih, kan ada yang untuk di bagian laboratorium yang kayak ngecek kadar kimianya, kadar protein itu di lab. Untuk yang bagian proses itu ada yang masuk ke lapangan, jadi kayak sama mesin-mesin gede itu ada. Berarti maksudnya dalam artian pun ini kerjanya kayak berkata kerja kantoran lah ya. Bukan kerja Kerja kantoran, lapangan. ya kerja kantoran juga ada sih. Tapi lebih jatuhnya ada yang kantor, ada yang lapangan, ada yang lab juga. Jadi semua bisa. Maksudnya kalau lapangan itu berarti di Lapangan lokasi. yang sama produksi, yang kayak sama mesin-mesin Oh, gede. Kayak oh, gitu. langsung tuh itu yang di lapangan. Kalau yang di lab tuh yang tadi kalau kayak ngukur kadar kimia, terus kandungan protein dan lain-lainnya. Terus kalau misalnya untuk kantoran tuh kayak bagian QA-nya itu yang kayak komplainan dari konsumen tuh kan biasanya masuknya ke QA. Nah, itu kalau QA itu biasanya di kantor-kantor. Oke. Nah, berarti tapi secara pelaksanaan kerjaan pun sebenarnya banyak. Kalau dibilang awam pun jurusan ini awam nggak? Enggak ya? Udah lama ya? Enggak, udah lama, udah lama. Udah lama. Nah, secara minat banyak ya, Dit? Untuk minat, mungkin angkatan gue banyak. Terus tapi nggak tahu sih kalau sekarang sih. Saya bukan yang Mungkin. jurusan awam-awam banget gitu ya. Kalau kemarin kan Enggak. gue sempat ngobrolin metalurgi atau Iya, kelautan. Itu kan kayak orang ketika lu kayak dengar itu kayak awam gitu. ya, Oh ada jurusan itu. iya itu juga kayaknya juga awam yang metalurgi. Keren, bagus, bagus. Bagus Banyak ya. sekali Kenapa? channel Anda ya. Oh banyak. Teman saya gila beruntungnya teman saya berbagai macam jurusan ya. Luar biasa. Jadi bisa dimanfaatkan. Iya. Nah, oke deh kalau gitu secara pekerjaan udah relate tadi sama jurusannya. Tapi sejauh apa pekerjaan sama yang lu pelajarin itu relate-nya gitu? Apa benar-benar jauh beda? Apa enggak? Harusnya enggak sih, karena secara dasar teori kan sama aja ya. Sebenarnya sih sama aja. Cuman kalau misalnya kita yang di kuliah itu cuma dapat teori-teorinya aja. Terus yang waktu di pekerjaannya baru kita nerapin teori-teori itu. Jadi tuh kayak nggak semua satu semester. Misalnya ada satu semester mata kuliahnya ini. Itu nggak langsung semuanya ada di tempat pekerjaan. Itu kayak semua dari 4 tahun lo kuliah itu tuh harus lo masukin sendiri ilmunya ke pekerjaan. Udah sih
Nah, kalau ditanya nyaman apa enggak? Maksudnya nyaman, menyenangkan jurusannya? Atau lu sempat berpikir, kayak jurusannya itu enak banget ya? Atau lu pikir, oh jurusan gue kayaknya lebih enak, lebih santai? Nyaman, enak. Karena maksudnya kalau untuk jurusan gue sendiri tuh positifnya sih orangnya maksudnya mahasiswanya dikit. Jadi tuh kayak dari angkatan atas sampai angkatan bawah tuh jadi tuh kayak kenal gitu loh semuanya. Jadi tuh kayak nyaman, jadi kayak keluarga itu dapet. Karena maksudnya nggak sampai kayak yang 5.000 orang, sampai 15.000 orang gitu kan. Yeah. Maksudnya malah. Kayak gue tau tuh jurusan apa tuh yang itu kayak gitu. Jadi kayak nyamannya sih di situ sih. Tapi secara itu sulit kah? Begadang mulu kah? Kalau untuk begadang sih enggak gue, tergantung orangnya sih. Oh, gila lu berasa kayak hebat lu ya. Waduh. Karena gue orangnya maksudnya nggak suka begadang, maksudnya nggak bisa begadang tuh jadi kayak ya nggak pernah begadang sih gue. Teman-teman lu gitu? Enggak. Apa maksudnya jadi rata-rata ya enggak. Kalau kita bilang kayak bandingin sama arsitek gitu kan. Kita tuh tanpa itu kita udah tahu gila ini kerjanya kayak begadang mulu apa. Iya. Nah, kalau biologi, kalau secara umum? Enggak pernah begadang, maksudnya nggak ada begadang. Kecuali kalau misalnya dia ikut organisasi, mungkin itu akan begadang. Oke. Nah, lu berarti enggak ya? Kan lu enggak begadang. Iya, tapi gue ikut organisasi gimana dong? Oh gila, berarti waduh gila. Gimana kakak tips and triknya bisa ikut organisasi tapi tanpa bergadang? Tipsnya adalah tidak pernah menumpuk-numpuk pekerjaan. Waduh, gila nih. Jadi semua harus dikerjakan pada hari itu juga. Gila, hebat-hebat. Apalagi kak? Enggak juga sih. Bego. Dan gue sih kalau gue jeleknya kalau untuk ngerjain laporan praktikum itu di kelas. Jadi dosen jelasin, gue ngerjain laporan. Nah, itu kuncinya. Oke. Gue bingung. Jeleknya sih gue. Itu jeleknya ya. Tapi ada nilai positif ya. Jadi kan on time ngerjain laporannya. Iya. Ya semua ya terserah lu yang mengatur sih, enaknya lu gimana. Kalau gue sih gitu. Karena gue gak suka begadang, jadi gue ngerjain waktu dosen di kelas. Oke, enak. Hebat. Nah, kalau gitu, ada nggak yang ingin disampaikan, Det, sama buat orang-orang yang masih mungkin bingung mau masuk jurusan apa? Jadi, ayo masuk biologi aja, atau mungkin yang mau masuk biologi tapi masih ragu. Pesan-pesan terakhir, Det. Ini pesan-pesan terakhir lu. Gue belum mau mati. Oke. Pesan terakhir gue itu kalau mau milih jurusan itu sebenarnya dipahami dulu, dihayati dulu, direnungkan dulu. Aduh, berat nih. Terus kalau misalnya masuk biologi, boleh silahkan. Untuk jurusan gue yang sekarang biologi ini tuh lagi terkenalnya itu semacam kayak PCR-nya gitu, kultur jaringannya gitu yang lagi tren. Mungkin kalau yang orang-orang awam kan mungkin masih kayak agak-agak bingung. Ya mungkin boleh dicoba atau dipelajari dulu dimanapun supaya maksudnya kalau mau masuk tuh kayak nggak kejebak gitu loh. Oh ternyata menyenangkan juga, maksudnya kayak nggak sia-sia gitu masuk ke jurusan itu. Dan yang paling pasti Dan satu lagi. Sampai sekarang kalau misalnya di Atmajaya Yogyakarta untuk jurusan 2 itu ya masih dibilang mahasiswanya masih dikit sih, jadi itu kayak masih dapat kekeluarganya gitu. Jadi itu enaknya di situ. Sama satu lagi lu harus suka biologi ya. Kalau nggak suka kayaknya benar-benar nggak bisa. Nggak bukan biologi sih, hafalannya harus kuat. Lu harus hafalannya kuat, ya. Itu yang harus kuat. Kalau nggak kuat, mungkin lo akan menyerah dengan semua ini. Oke. Terima kasih Codet untuk waktunya, singkat aja di Bincang Gabut ini. Karena Anda sibuk, saya tahu Anda sibuk, jadi kita nggak bisa lama-lama. Anda sibuk atau saya yang sibuk? Oh iya. Okay. Sibuk ya? Iya.
Siap, terima kasih Codet untuk penjelasannya. Sampai berjumpa lagi semuanya di Bincang Gabut yang lainnya. Oke, bye-bye.